Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini saya akan menjelaskan penggunaan moving average untuk melakukan trading pada pair gold ya. Jadi yang kita gunakan indikator kali ini untuk trading yang kita pakai moving average 14, kemudian moving average 34. Kemudian time frame yang kita pakai adalah M15 ya. M15 yang dipakai. Untuk indikator pembantunya ada Porsche Index sama satu lagi oscillator. Namun pada kesempatan kali ini saya Porsche Indexnya nggak saya pakai, jadi cukup dua aja indikatornya karena itu udah powerful. Saya udah sering coba dan saya mainnya ini khusus untuk scalper ya. Oke, langsung aja kita masuk ke settingannya. Moving average yang kita pakai adalah yang eksponensial. Kita langsung ke moving average, kemudian periodenya kita ganti, periodenya menjadi gold 14, kemudian metodenya kita ganti jadi eksponensial. Warnanya saya pilih kuning biar kontras ya, merah aja. Oke, merah yang paling kecil. Nah, oke, nanti penjelasannya setelah ini. Jadi kita masukkan satu lagi moving average yang kita mau pakai. Moving average yang kita mau pakai eksponensial lagi dengan nilainya 34 ya, poinnya 34. Kemudian kita pilih warna kuning apa hijau? Kuning hijau, kuning aja lah. Oke, kemudian kita pilih selesai. Oke, kemudian satu lagi kita menggunakan moving average nya, satu lagi kita menggunakan moving average periode 90. Untuk metodenya kita pakai yang simple ya, atau di sini mudah. Jadi mungkin di tempat kalian yang simple sama aja. Kemudian untuk pembalikan harganya kita kasih warna putih ya kan, selesai. Oke, kemudian kita pilih, kita masukkan indikator yang kedua yaitu konfirmasi pakai oscillator. Nah, ini dia oscillator yang kita mau entrykan PRDK-nya 5%. Oke, kemudian periodenya 3, perlahannya atau deviasinya 3. Untuk isiannya samakan aja ya. Nah, ini untuk yang utama kita pakai warna utama kita pakai warna kuning aja, hijau aja kali keren, kita kasih hijau. Untuk signalnya kita pakai warna putih. Selesai. Oke, kita agak rubah dikit nih. Oke,
oscillatornya. Nah, untuk poin levelnya di sini ada 20, yang sini ada 20, ada 80. Kalian bisa tambahkan lagi kalau mau ditambahkan 10 sama 90, tapi kalaupun nggak ditambahkan ini udah cukup ya. Ini yang saya mau rubah ini pixelnya, warnanya saya rubah di sini jadi warna merah. Kalau tadi udah ada warna hijau, kalau kita masukkan warna hijau semua nanti pusing lihatnya. Oke, warna bebas sih sebenarnya, warna bebas karena nggak ngaruh. Oke, nah jadi bagaimana cara menggunakan moving average ini? Jadi cara menggunakannya, oke, kita ambil dulu garis bantu untuk memudahkan ketika jelasin. Oke ya, kita bisa lihat di sini. Oke, kita perbesar dikit. Nah, setelah terjadi crossing, kita akan lihat di sini ada candle di atas merah, kemudian ada garis putih. Jadi garis merah di sini menjelaskan adalah moving average terkecil yang kita pakai tadi, angka 14 ya. Jadi kita pakai angka 14. Jadi cara menggunakan scalper untuk gold ini, kita melakukan entry di sini. Ketika kita udah terjadi crossing, nah di sini mulai dari sini ke atas. Jadi pada dasarnya kita melakukan entry ketika candle menyentuh garis merah. Jadi ketika menyentuh garis merah, kita lakukan entry. Entry-nya apa? Kita lihat entry, kalau dia bergerak ke atas kita ambil buy. Nah, penanda salah satunya dari mana? Dari kondisi bullish yang trennya dilihat dari M90. M90 ini mana? Nih, yang putih ini. Jadi untuk mengindikasikan trennya, kita gunakan M90. Jadi M90 ini pada warna putih ini selain menunjukkan pembalikan harga, tren pembalikan harga, bisa juga menunjukkan batas support atau resisten. Jadi kalau kondisinya ada di bawah, maka dia menunjukkan kalau ini trennya sedang bullish atau sedang naik ke atas. Nah, jadi kalian entry-nya di mana? Nah, kita lihat dari sini ya. Setelah dia ada crossing, maka tiap candle ini menyentuh garis merah, kalian bisa entry di sini buy. Nah, kalian akan tahan, kemudian mungkin kalian ambil di sini 10 sampai 20 poin, kemudian kalian pasang TP. Jadi per 10 poin lebih aman. Untuk saat ini saya sering menggunakan 10 poin ya. 10 poin itu udah cukup aman. Namun kadang candlenya kalau untuk gold ini cukup tinggi dia. Jadi candle yang gold ini cukup tinggi, kadang dia bisa mencapai per satu kali candle untuk M15 itu bisa mencapai 50. Ini kondisi normalnya ya. Kalau anomali kan mungkin dia bisa geraknya lebih panjang dari ini. Namun saat ini kita menggunakan range normal. Nah, kita bisa ukur. Oke, kita perbesar sedikit. Nah, di sini kita lihat di sini poinnya kita lihat di sudut sebelah kanan ini kan 10940 ya, atasnya 40 ke 51 berarti kurang lebih dari 519 ya. Nah, tapi dia grafiknya akan terus naik ke atas. Jadi ada kurang lebih untuk satu candle itu rata-rata itu
Kalau kalian ambil 10 poin itu kalian pasti lebih aman karena kebanyakan candle untuk gold tuh lebih panjang-panjang atau volatilitasnya lebih tinggi dibandingkan pair yang sejenis atau yang lain, contoh Euro USD atau yang lainnya. Biasanya candlenya lebih kecil. Nah, untuk di gold kalian lebih aman di situ, meskipun kadang ada candle yang lebih panjang. Ini kondisi normal. Ini kondisi normalnya, kita lihat di sudut kanannya ini berapa nih? Oke, 57 ya. Kemudian tertingginya di 42. Berarti ada 1157 ke ya mungkin lebih dari 50 poin ya, karena kalau untuk 50 poin aja 68 sampai, nah ini dari sini setengahnya aja udah ada perubahan. Di sini 68 ke sini udah ada 40, berarti sampai pertengahan sini aja udah sampai berapa nih ya, lebih lah 50 sampai 100 poin. Jadi kalau untuk profitnya menurut saya gold itu lebih cepat profit karena dilihat dari volatilitas pasarnya lebih tinggi. Jadi untuk menggunakan scalping cukup enak untuk cari profit. Yang paling penting adalah apa? Konsisten. Jadi konsisten di sini maksudnya mana nih? Jadi maksudnya konsisten di sini, jika kalian entry, pastikan entry-nya itu melakukan buy. Jangan meskipun kondisinya di atas ini, kalian bisa nih dari sini ke sell, tapi alangkah baiknya kalian konsistennya dari sini ke sini buy terus, karena kita ngikutin tren atau trend following. Jadi kita nggak usah ngelawan tren, dimana trennya kondisinya bullish, kalian ambil sell di sini, emang dia akan turun, tapi kebanyakan dari hasil trading yang saya lakukan itu ada masa-masanya dia nggak sesuai dengan prediksi kita. Ketika dia naik curam karena dia tren bullishnya cukup kuat. Dan nanti kalian akan pelajari tren yang cukup kuat atau lemah dilihat dari sudutnya. Nanti suatu saat akan ada videonya tersendiri. Jadi untuk saat ini lebih mudah jika kita konsisten saja ke aturannya. Ketika ada garis merah, kita ambil posisi entry buy karena ngikutin dari garis. Nah, kemudian kapan kita entry sell? Nah, entry sell di sini adalah ketika menunjukkan tren yang kuat ke bawah, berarti bearish atau downtrend. Jadi ketika downtrend itu, nah contohnya seperti ini. Mana yang garisnya di bawah? Nah seperti ini. Oke, kita ambil pola besar aja ini. Nah, saat ada garisnya di bawah dari garis trennya itu M90 tadi, maka di sini kalian bisa ambil, kalian dari sini ke sini bisa ambil posisi entry sell. Jadi kalian penggunaan masih sama dengan tadi. Jadi ketika candlenya menyentuh, ini kita zoom, ketika candlenya menyentuh garis merah ke bawah, maka entry lah ketika mendekati garis moving average. Dan ini cukup amat ya, cukup aman, maksudnya kecenderungan dari candle ini ketika dia nempel di garis merah ini, moving average merah, moving average 14, ketika dia udah nempel nanti dia akan turun lagi, dia ngikutin tren. Nah dia akan turun dan nanti dia akan masuk lagi ke sini, akan masuk lagi ke garis, kemudian turun lagi. Nah karena dia ngikutin trennya di sini kan
downtrend atau turun, maka lebih amannya kita entry ketika garis menempel di titik MA 14. Nah, tapi ada masa-masanya dia akan menempel seperti ini. Nah, ini berarti menandakan kalau harga, jadi banyak pasar menginginkan harga itu di atas dari harga yang saat ini, makanya dia kondisinya naik. Tapi karena trennya nggak cukup kuat, dia nggak cukup kuat untuk melawan pembalikan harga tren, makanya dia kembali lagi ke bawah. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, pas dia udah melewati kuning dan merah, maka dia akan turun kembali. Nah, disinilah kalian bisa terus entry. Sampai kapan? Sampai nanti kita lihat ada perpotongan. Yang paling mudah untuk menentukan pembalikan tren yang kedua adalah perpotongan ini, perpotongan garis antara MA1 dan MA kedua. MA merah yang terkecil atau MA2. Ketika dia udah crossing, maka kemungkinan pembalikan posisi itu lebih mudah. Oke, itu yang kedua. Nah, contoh di sini. Ketika dia udah crossing di sini, maka dia akan ikut naik ke atas. Nah, seperti itu. Jadi entry yang paling baik itu adalah ketika dia nempel di garis merah atau moving average yang terkecil. Nah, itu poin-poin ketika kita melakukan scalper, dan di sini kita bisa entry banyak. Ini 1 2. Nah, saat posisi di sini kita tunggu nih, emang normalnya dia akan kembali ke sini. Oke, tapi dari grafik yang ada di sini, ini dia menunjukkan kebanyakan lebih ke uptrend ya. Dimana maksudnya uptrend tuh candle itu rata-rata berada di atas garis dari pembalikan harga atau MA90. Oke, itu yang pertama, kita entry dari situ. Yang kedua adalah kita entry berikutnya kita menggunakan stokastik yang kita pakai tadi 533 ya. Oke, kita ambil satu saja. Nah, di sini di sini nih. Ini kita bisa lihat posisi dari sell. Nah, di sini ada garis sell, ada garis buy. Ini ditunjukkan stokastik. Jadi signal ketika dia nempel di sini, berarti dia udah posisi overbought. Jadi kondisinya udah overbought. Maka sebaiknya kalau overbought kita lakukan sell. Nah, kemudian yang kedua adalah posisinya di bawah, ini berarti oversold. Maksudnya dia titik jenuh ketika melakukan sell. Jadi jika garis nempel di sini, sebaiknya kita melakukan buy. Nah, namun kembali lagi kita lihat trennya di sini. Seperti yang tadi udah disampaikan, kita following trend kan. Jadi kalau kita ikut following trend, maka kita entry-nya disesuaikan. Maka kita entry kalau dia kondisinya uptrend, maka kita cenderung cari kebanyakan sinyalnya yang di bawah. Jadi kita cari buy. Nah, jadi buy kuat di sini nih. Kalau kita mau main cukup panjang, kita carinya di sini. Jadi ketika garis dari stokastik hijau dan putih ini bersilangan, maka
secara umum, secara normalnya, maka dia akan membentuk signal baru, signal untuk dari sini kita melakukan buy. Ini sangat kuat, jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi nanti ketika trennya itu rubah, untuk saat ini kan ini trennya uptrend, maka kita fokusnya ke buy. Tapi saat nanti trennya itu rubah trennya menjadi downtrend itu berarti garis pembalikan harganya di atas, maka kita fokusnya nyari persilangan dari titik signal hijau. Jadi titik signal hijau ini jadi titik signal hijau ini kita nyarinya yang perpatahan di atas. Jadi seperti itu. Jadi saya kira cukup simpel lah ya ini ya. Oke, jadi kita fokusnya ke saat ini lebih fokus ke buy, dan kita kembali ke grafik. Jadi pembacaan dari grafik-grafik ini untuk melakukan entry, kita sebenarnya cukup dari lihat candle ya, jika kita mau main scalping. Tapi jika kita mau main cukup panjang untuk melihat tren-tren ketika dia kondisinya mau jatuh atau mau kembalikan tren, mungkin stokastik lebih asik. Tapi jika teman-teman mau memadukan keduanya juga silahkan aja gitu. Sebagai contoh di sini kita bisa lihat di sini, ketika dia ada patahan di sini kuat, jadi kalian bisa melakukan entry di sini ketika benar-benar patahan ini udah cukup kuat, dilihat dari crossingannya di sini. Karena terkadang karena dia naik turun ini, kalau grafiknya belum, garisnya belum MA1 dan M2 nya belum berpotongan secara kuat, maka dia bisa jadi masih akan kembali lagi. Tapi kalau misalnya dia udah berpotongan di sini, maka kita lebih baik entry di bawah potongan, karena dia akan membentuk kondisi selnya panjang. Nah, seperti itu. Untuk stoknya di indikator stokastik juga akan ditunjukkan seperti itu di sini. Hanya saja ketika ada potongan di sini, jadi ketika ada potongan di sini, perpotongannya itu nggak cukup kuat. Maksudnya potongan terkuat itu ketika sell ini atau overbought-nya, harga dari pembentukan stok ini berada di atas nilai poin 80 di sini ya. Ini posisinya ada 80, kan ada 80 sama 20. Jadi saat kondisinya dia, jika kalian ingin sell, pastikan dia nempel di 80. Cuman kita kembali lagi lihat trennya. Sebaiknya kalau kalian mau menggunakan dari stokastik, kita lihat trennya. Kalau trennya itu kondisinya uptrend, dominan uptrend, maka yang paling aman adalah kita following trend atau ngikutin trend. Jadi kita nggak ngelawan trend, jadi kita lebih banyak menggunakan entry buy. Untuk apa sih? Kenapa kita mengikuti following trend? Jadi lebih safety, lebih aman, karena bisa jadi kenaikan ini cenderung lebih banyak dibandingkan penurunannya. Memang bisa kita pas kondisinya uptrend, kondisinya grafiknya terus meningkat di atas, dia bisa turun tiba-tiba seperti ini. Tapi kalau dilihat dari dominannya, uptrend itu sedikit candle yang menyentuh ke bawah. Karena apa? Karena pasar pada dasarnya ingin harga ini, price actionnya, harga yang terbentuk dari seluruh trader yang bermain tuh
ingin pasar itu tetap berada di atas, makanya kita sebut dengan uptrend. Jadi kita nggak usah ngelawan banyaknya orang yang trader pingin harga di atas, terus kita sendirian yang ngelawan tren, maka kita nanti akan tergerus atau lebih sering merahnya. Sementara kalau kita trading kan cari cuan kan, cari untung sebanyak mungkin kan, jadi seperti itu. Tapi boleh aja kalau kalian melakukan melawan tren atau counter trend, tapi yang pasti kalian memastikan poin-poinnya cukup kuat ketika kalian akan melakukan pembelian melawan tren. Contoh seperti ini kan signal yang cukup mudah ya kan dibaca, ketika dia bersilang maka kuat kita akan melakukan sell. Tapi untuk kita nyari kondisi bersilang ini kan cukup lama nih, jadi kalau kalian memang tipe yang mau panjang banget cari profitnya, nah kalian bisa juga, cuman cukup lama. Jadi dari sini ketemu lagi di sini, mungkin dari satu hari tergantung time frame yang kalian pakai itu akan ketemu berapa entry, 1 2 3 4 5 6. Kalian harus pantengin dimana ada crash, di situ kalian entry. Namun saat ini saya fokuskan ke scalper, karena scalper ini kalau kalian menggunakan, anggaplah kalian modal di $100, berarti idealnya lot yang dipakai adalah 0,01 sampai 0,03. Kalau money management atau untuk $200 berarti 2 kali lipatnya, berarti 0,01 sampai 0,06 itu yang biasa sering saya pakai. Nah, saya sering entry-nya di contoh seperti ini. Saya sering entry-nya di sini. Kemudian nah dia kan naik. Nah, ketika dia cukup turun di sini. Nah, baru saya entry lagi. Entry buy lagi. Jadi di sini buy, di sini buy. Ketika dia berada di atas, emang dia nanti akan turun. Tapi saya nggak pernah melakukan, jarang banget saya melakukan sell, hampir nggak pernah, karena khawatir ketika dia sell, saya sell di sini, tapi grafiknya tiba-tiba satu garis ke atas nih, dan itu sering terjadi. Contoh seperti ini kan trennya lagi kuat banget nih, jika kita melakukan sell, untung enggak malah minus kita, karena dia cenderungnya terus ke atas. Kalau kita sell itu kan berharapnya akan turun ke bawah, sementara dia turunnya sedikit. Nah, itu yang sering orang jadi minus karena counter trend atau melawan tren, sementara kondisinya trennya lagi kuat. Oke, dari sini ketika dia nembus lagi garis merah, kita entry lagi di sini buy. Nah, jadi akan kayak itu terus. Nah, ini sebenarnya untuk menggunakan scalping, garis merah dan kuning ini menjadikan indikasi disebutnya namanya money magnet, ada yang menyebutnya money magnet. Jadi money magnet itu ketika candle berada di MA kecil dan MA besar, atau MA14 sama MA34. Ketika garis berada di tengah ini, maka pasar akan melemparkan kembali harga kembali ke atas. Maka sebaiknya yang paling ideal kalian entry adalah ketika nempel di merah atau berada di tengah-tengah seperti ini. Jadi di sini entry lagi. Terus kalau ada penurunan begini kita tunggu sampai kita lihat crossingnya. Kalau kalian lihat crossingnya, kalau kalian di sini mau entry sell silahkan. Entry sell kalau udah ada crossing nih ya. Kemudian kalau dia udah mulai melambat, nah kemudian akan menyentuh lagi kan, menyentuh merah lagi kan. Nah, kalian entry lagi di sini. Entry apa? Entry sell. Kenapa? Karena di sini udah ada garis putih, dia udah ngelewati garis putih ini. Maka kecil kemungkinan dia akan melewati garis putih ini. Cukup lama lah. Memang grafik pada dasarnya akan naik turun. Cuma kan kalau kita menahan kondisi merah kan ngeri kan. Nah, lebih baik kalian entry cari aman aja. Jadi entry di sini sell,
Di sini ketika nempel lagi di merah sell. Nah, ketika dia melewati garis ini, sampai lebih dari kuning, kita tahan, kita jangan entry dulu sampai kondisinya cukup kuat, antara benar-benar di bawah garis trend atau di atasnya. Nah, kalau kita, nah di sini kita udah yakin berada di bawah, kita bisa entry lagi di sini, sell, nempel di merah, sell lagi. Nah, di sini kita tahan, jangan entry. Nah, ketika di sini udah positif nih, ini ada dua nih, udah dia nge-crash di sini, crossing, kita bisa lakukan entry panjang untuk ambil profit, atau yang kedua kita bisa ambil scalping lagi. Di sini ketika dia nempel, ambil lagi berapa pips, 10 poin, mungkin 10 poin, kita entry buy lagi, TP, buy lagi, TP, buy lagi, TP, buy lagi, TP, buy lagi, TP. Jadi take profit terus. Nah, sampai nanti dia crossing lagi di sini. Ketika dia udah mulai crossing lagi di sini, maka besar kemungkinan dia akan merubah haluan tuh. Dari sini kita akan lakukan sell lagi, TP, take profit, sell lagi, take profit, sell lagi, take profit, seperti itu. Jadi pada dasarnya ini di sini cuma ada dua itu. Kita melihat, jadi kita entry ketika candle ini menempel di garis moving average terkecil atau moving average 14. Jadi untuk moving average yang dipakai ini dikhususkan untuk gold ya. Memang moving average ini nilainya beda-beda. Ketika ini di Euro USD kan, kita pakai Euro USD, kurang tepat. Saya pernah coba tuh, kurang pas, ini lebih pas untuk gold. Kalau untuk Euro USD kalian rubah lagi nanti nilai moving average nya, mungkin nanti ada video tersendiri. Jadi kita ngikuti dari spreadnya, jadi spread itu sebaran. Jadi settingan di sini itu udah dikhususkan untuk pairing yang spreadnya mungkin cukup tinggi. Contoh kayak gold itu spreadnya cukup tinggi. Nah, jadi seperti itu. Meskipun ada lagi spread tinggi yang lain, tapi volatilitasnya nggak sebagus gold. Nah, seperti itu. Mungkin banyak pertimbangannya lah kenapa saya ambilnya gold untuk trading kali ini. Mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, yang penting trading kalian konsisten. Oke, assalamualaikum. Ini masuk zona buy dari kotak kuning 1 ke kotak kuning atas, kemudian zona sell dari kotak kuning atas ke bawah, nah zona yang sedang digambar ini kita masuk zona buy. Jadi dari atas sini menuju ke bawah sini. Nah, ini dari sini ke sini, ini pergerakannya buy.
pergerakan pada gambar berikut ini, kotak atas ke bawah itu kita pasang entry-nya sel. Nah, jadi di situ scalper yang kita bisa pakai sel, atau kalian bisa pasang panjang pakai lot yang cukup sesuai manajemen kalian, atau scalper per 1 garis MA. Nah, di sini kita juga bisa lihat ini untuk entry sel. Oke, selamat mencoba.